Oh, kau bilang dosen otaknya minus. Bukan. Kembali lagi kita bersama podcast Millennial Entrepreneur Community sama saudara Aryan. Ya. Siapa? Mata Dani Aryan. Apa? Dani Aryan. Tapi mata anda ini kayak Dracula. Matamu kayak Dracula, kau pakai apa itu? Saya kan minus toh. Apanya minus? Mata. Oh, saya kira orangnya minus. Ya, minus mata baru? minus. Baru kan sempat kemarin juga pakai kacamata. Minus ya? Iya, Minus kacamata berapa? minus 3,25 kemarin. Sempat pakai kacamata beberapa tahun ya. Pokoknya dari SMA. Emang pakai kacamata? Iya. Sebenarnya Oke. minus itu kan dari pas SD kelas 6. Iya, kelas 6, tapi tidak dikasih orang tua pakai kacamata. Karena? Tidak dikasih orang tua takutnya pakai kacamata? Takutnya minusnya tambah naik gitu. Oh, minusnya tambah naik. Iya. Pas tambah naik, nanti pas SMA baru saya pakai kacamata. Jadi pakai kacamata kadang lepas, kadang tidak. Jadi pas di kuliah itu baru sering sudah. Mungkin kemarin Bapak lihat sendiri kacamata bagaimana toh? Oh, kacamatanya itu kayak panta botol soalnya. Sebenarnya Minus berapa kan? 3,25. Sebenarnya 3,25. tidak apa namanya? Tidak tebal. Cuman gara-gara ada anti radiasinya itu bagus tebal. Oh. Baru kemarin juga itu fungsinya untuk apa? supaya anti radiasi. Jadi Radiasi sekarang dari- ini pakai kontak lens. Iya, Minus. 3,5. Tapi kenapa sebelah kecil sebelah besar? Kurang. Inti- Atau memang matamu yang sebelah kecil sebelah besar. Intinya perbedaannya kalau pakai softland dengan pakai kacamata beda sekali. Kalau umpamanya yang kemarin toh pas kita pakai kacamata harus buka lagi, pas sudah buka. Kalau ini dia buka-buka ya, tidak. biar kau tidur berarti kelihatan semua apa? Biar kau tidur. Tetaplah dibuka. Pokoknya Oh. tidur atau mandi itu dibuka. Tapi lebih nyaman kalau pakai softland. Kalau menurutku. Pakai kacamata biasa kalau kita terlalu lama pusing kepala. Gitu. Baru kan Tapi kan orang kalau pakai kacamata minus, ya taruh di mata. Ada orang pakai kacamata di kepala itu kenapa biar? Dikasih di kepala. kurang tahu saya itu, Pak. Oh, Biasa pikirannya dosen. yang minus bukan? Dosen. Oh, kau bilang dosen otaknya minus. Bukan. Cuma oke. Kenapa Kurang bisa tahu. itu? Kacamata ditaruh di kepala kenapa? Kurang tahu juga, Pak. Aryan, ada style ya? Style. Mungkin. Ya apa? Nah, jadi Aryan kuliah di Iya. mana Aryan? Kuliah di kalau lalu IAIN, cuman alhamdulillah sekarang sudah berganti jadi UIN. Apa bedanya? Apa ya? Istilahnya kalau di bidang universitas, Oh, dia kemarin ikut institut, itu Berarti stand naik kelas. akreditasinya beda. Nah, Hah? naik kelas Apa? istilahnya begitu. Kan kalau institut masih taraf apa ya? Saya kurang tahu juga soal itu. Intinya Oh. naik Yang penting tingkat kau lah. cuma kuliah saja. Iya, Tapi kau alhamdulillah UIN ini jadi universitas karena apa? karena Nggak tahu kenapa. Pokoknya begitulah ya. kalau sudah universitas sudah banyak bisa dibuka. Gitu. Oh begitu. Dibuka Banyak- apa yang jurusan. dibuka? Jurusan baru plus fakultas baru. Rencananya IAIN juga sudah UIN sekarang insya Allah sudah ada nanti fakultas kedokteran dan lain sebagainya banyak. Rencana Mantap lah kalau begitu. Terus kalau ini kan semester berapa? semester 7. Tertujuh. Iya, Terus mau selesai kok. insya Allah. Saya istilahnya berencana begitu. Kalau bisa semester 7 selesai semua. Banyak Rencana. selesai semua. Sudah skripsi, proposal sudah. Intinya skripsi selesai. Yang tegang bahasan tadi. bukan, Gitu, Pak. bukan diwawancara kok ini. Diwawancara apa namanya? Dihukum tidak. Iya, iya. Nah, jadi kau diwawancara. Kalau ini kan ada organisasi mah. Iya. Apa organisasi kampus? Kalau kemarin saat masih maba ya sampai semester 5 itu lembaga pers mahasiswa LPM Kolamun momennya Lembaga kemarin. pers. Ya, Apa saja yang dia liput kalau lembaga pers mahasiswa? Apakah dia eh, bisa meliput yang berita seputaran di luar kampus? kalau Cuman
Kampus tos saja yang bisa dialih. Kalau setahu saya kemarin itu lebih banyak kita di kampus. Gitu. Kalau di luar juga bisa. Tapi tidak terlalu banyak. Selain sih. itu dialih. Ada. Kalau umpamanya kita ada buat bisa Tidak, yang buat maksudnya organisasimu sering Oh. apa? ada kemarin ikut HMJ, himpunan jurusan. Itu di ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Ada juga masuk sempat kemarin DEMA, saran fakultas Dewan Eksekutif Dewan. Mahasiswa gitu. Memang rata-rata orang organisasi itu kritis. Ya, rata-rata. Untuk apa kritis? Kalau menurut saya pribadi apa ya? Bingung juga saya jelaskan bagaimana. Komio Aryan ini kan lumayan kritis dia. Tapi tidak juga, kritisnya dia Pak. Ya, hanya melalui status. iya. Kadang istilahnya saya kalau di masalah yang ketik mengetik kayak keluar semua begitu. Tapi Kata-kata. kalau aslinya Sayanya kadang ya biasa orang bilang saya tertutup. pernah demo. Tempat lalu. Tapi bukan Apa yang di demo? Sebenarnya mahasiswa saya tanya lu, apa yang di demo mahasiswa itu? kalau mahasiswa lihat istilahnya toh, mahasiswa lihat apa yang salah dengan negara ini. Contoh, biasa kalau di kamus begitu. Oke. Apa yang salah dengan negara ini? Iya, Kenapa tiba-tiba BPJS naik? Jadi mereka cari tahu, masuk akal tidak BPJS kenapa harus naik gitu. Dan kalau umpamanya BPJS Memang naik, itu ada hubungannya dengan kamu kuliah. nah itu lagi saya bingung kan. tapi Oh, Kak, intinya kamu orang ini tidak ada yang bisa dipikir. kurang tahu juga Pak. Intinya saya kan bukan aktivis kampus toh. Kalau Tapi aktivis kau aktivis menurutku karena kau kritis. Kritis. Berarti kenapa kadang-kadang kita berpikir apa yang salah dengan pemerintah? iya. Tapi benar tidak kamu mengkritisi apa yang salah dengan kamu? Nah itu lagi istilahnya Maksudnya toh. kamu ini apa yang salah dengan banyak hal dengan kita punya kesalahan ya, terutama bagaimana dunia pendidikan kita. Sebetulkah kita ini dengan pendidikan bisa membawa kita ke dunia perubahan yang jauh lebih baik? Karena kan kalau namanya perubahan itu terjadi karena proses pendidikan. Masalahnya ada orang pendidikannya sudah oke, Iya. tapi tidak ada perubahan. Iya. Nah, itu kan mestinya jadi bahan kritisi. Iya. Kenapa ya? Dengan ada kita kan sekarang menjalani dunia pendidikan, terus kita terdidik. Tapi kenapa kira-kira ada tidak perubahan dari orang hidup kalau orang hanya Iya. beda loh, beda terdidik secara akademis ya, dengan terdidik secara umum. Iya, kan? betul. Oh, belum pernah dikritisi itu ya? Setahu saya istilahnya toh kalau mahasiswa intinya pas kita masuk kuliah pasti didoktrin. Doktrinnya itu apa ya? Intinya kita harus kritis plus mereka istilahnya senior-senior yang kemarin bilang kalian ini harapan masyarakat gitu. Istilahnya kalian yang akan itu dia dapat dari mana itu? Mahasiswa itu harapan masyarakat ya dapat dari mana itu? Maksudnya harapan dalam arti masyarakat kan jarang istilahnya penyampai aspirasi masyarakat begitu. Sekarang ini kan beda dengan zaman. Iya. Kalau zaman dulu masyarakat itu beraspirasi susah. Iya. Mengungkapkan dia punya kebebasan berekspresi, freedom of speech itu dulu tidak bisa waktu di zamannya 98 ke bawah itu kan presiden dulu itu. Tapi kalau sekarang kan media sosial terbuka semua. Ya, siapapun orang bisa mengkritisi siapapun. Siapapun bisa dikritisi sih, pemerintah bisa dikritisi, siapapun. Gubernur, wali kota bisa dikritisi, asal tidak mengkritisi individunya. Ya. Kalau mengkritisi jabatan boleh. Cuman yang saya heran kadang itu tadi. Hebat orang mengkritisi negara. Iya. Tapi kan kita ini bagian dari negara. Iya, betul. Kan bagian dari negara. Kalau kita bagian dari negara berarti bukan hanya mengkritisi, tapi bagaimana kita mengkritisi kita punya diri biar negara ini juga tumbuh. Mungkin mahasiswa betul. Dengan jalur itu kali. Jalur melakukan kritisi langsung kepada pemerintah lewat media, lewat media. Iya. Tapi vaksin tidak dikritisi sama mahasiswa. Tempat. Apa kritikannya mahasiswa tentang vaksin itu apa? Kebanyakan tempat kemarin toh misalnya di podcastnya yang sebelah juga Pak Deddy Kobuzer
dibilang vaksin itu bisnis itu Siapa di bilang? awal. Ya, Ya, tagline. Iya. Jadi bahan pembicaranya orang tuh. Vaksin itu bisnis. Baru pandemi ini ya dibuatan. Tanya gitu. Jadi kalau mau main vaksin buatan, bukan pandemi buatan, berarti vaksin juga toh. Nah, jadi bisnisnya gitu. Jadi apa ya? Jadi itu yang membuat kamu kayaknya vaksin. Iya, istilahnya kita ini ada dua sumber informasi. Informasi yang ya hoax dengan yang fakta. Jadi kita ini bingung. Yang mana betul ya? Apalagi kita istilahnya masyarakat awam toh, orang-orang tua. Sebenarnya gampang mau cari betul atau tidak. Kalau misalnya kita bilang vaksin itu bisnis cuma di Indonesia, masalahnya negara lain juga kena corona. Ikut kena. Iya. Bahkan negara yang dikatakan itu ladangnya bisnis itu juga kena. Gitu. Itulah maksudnya kan di awal kayak orang bilang Cina itu bisnis vaksin. Iya. Sekarang begini, saya tanya dulu ada tidak orang? Tadi ada kesalahan teknos. Sampai gimana tadi kita punya pembicaraan ini, guys? Karena fakta. Nah sekarang begini, kalau ada yang bilang corona itu adalah hal dibuat, dicreate oleh seseorang untuk jadikan lahan bisnis, itu konspirasi. Yang namanya konspirasi itu kayak bumi datar, konspirasi itu kan? Iya. Tapi secara ilmiah, secara penelitian, bumi itu bulat. Kalau bumi itu datar, kelihatan itu daratannya Amerika. Betul. Iya toh. Misalnya ada laut lepas, salah laut lepas. Berarti maksudnya kayak kita begini, kita ke Balikpapan, maksudnya Balikpapan itu kelihatan gedung-gedungnya. Kalau datar. Iya, kalau datar. Betul kan? Betul. Nah, bumi ini kan dia inti gravitasi. Apapun yang di atas dia jatuh ke bawah. Jadi bulat. Itu sama dengan halnya itu. COVID itu. Vaksin yang orang bilang itu. Jadi sebenarnya teori konspirasi itu jadi bahan pembicaraan liar. Tapi kalau saya dulu pertama kali ada corona ini saya tidak percaya juga. Iya. Kan yang pertama keluar itu dia punya berita itu konspirasi kan, banyak yang banyak ini ternyata ini sudah didesain, sudah diciptakan dari jauh. Tapi kemarin-kemarin ini karena kita belum dapat mungkin toh. Betul. Iya, lama-lama saya sendiri kan alhamdulillah baru sehat. Ya alhamdulillah. Berarti istilahnya kalau sekarang orang kalau kena baru dia baru percaya. Tapi saya mau bilang sama Anda, untuk rata-rata teman-teman semua. Rata-rata orang yang kena orang tidak percaya. Jadi corona ini kenapa ya orang tidak percaya kena loh. Ada temannya Pak Fandi. Iya. Tidak percaya corona, apa juga corona. Tiap pakai masker pun kadang tidak. Iya. Tapi sekarang kalau habis kena masker lapis 2. Jadi memang orang itu kadang bentur dulu dia baru percaya. Karena itu barang kan jauh di depan tiada. Kalian nanti baru. Iya betul ada. Iya. Kalau saya kemarin juga Pak, istilahnya memang awalnya tidak percaya. Cuman pas lihat kalau banyak yang kena, baru sempat juga istilahnya kena kemarin gejalanya. Itu Kak. Hati le. Istilahnya toh, hilang penciuman dan lain sebagainya. Dan rata-rata semua orang kena, termasuk keluarga dan teman-teman. Saya bilang, ini corona atau bagaimana? Pas selidik demi selidik, ternyata hilang penciuman kan kalau orang yang flu biasa yang kemarin. Untuk ketiga kalinya gangguan teknis, berarti kita mesti upgrade nanti. Ya. Nah tadi, konspirasi vaksin, konspirasi corona. Jadi nanti banyak orang kena baru ya. Kalau sendiri terkena hilang penciuman, terus bagaimana tadi tuh? Orang pilek kan biasa hilang. Gini orang flu biasa itu, saya ini sering flu. Iya. Flu dulu dengan flu sekarang itu beda. Memang flunya corona itu memang betul-betul flu corona memang. Jadi begini, saya itu sering flu, tapi begitu kena corona ini memang flunya beda. Bukan beda, tidak pernah kita dapat sebelumnya. Kalau saya, kenapa? Karena saya hilang penciuman, hilang rasa. Maksudnya rasa makanan bukan rasa hilang tidak peka perasaan maksudnya. Hilang perasaan itu berarti dimakan pongko. Betul. Jadi sebenarnya itu ada. Terus yang kasihan kalau kita bilang itu tidak ada adalah nakes. Iya, betul. Tenaga kesehatan itu banyak yang kasihan. Yang sudah meninggal gara-gara itu juga. Sebenarnya ajal toh. Iya, kalau kita bicara ke agama. Tapi kan ada
asbab. Iya, betul. Nah, kenapa sebenarnya penyakit gula, penyakit stroke itu bisa kematian, tapi dengan dia masuk corona lebih cepat. Betul. Cepat. Jadi kasih tahu teman-teman, jangan tidak dipercaya karena ini barang ini real. Nyata. Saya waktu pernah kena pertama itu kepala itu kayak ditusuk pisau. Tapi memang alhamdulillah tidak lama. Lama kena. Cuma memang ya penciuman sama perasa itu lama baru hilang. Iya, lama sekali. Hampir jadi 2 minggu. 2 mingguan baru hilang. Baru bisa. Saya kemarin tidak hitung, cuman hampir kan saya kena itu ini yang saya kurang bagaimana. Saya malam lebaran pas Idul Fitri sakit panas. Tapi besoknya sudah mulai reda. Cuman pas Idul Adha ini yang parah. Parah bagaimana? Malamnya panas badan, besoknya sama juga. Bagaimana? Kayak rasa mual, muntah. Ya itu sudah COVID itu mestinya. Tapi kau tidak di rapid. Ya, PCR. Memang saya di rumah saja. Kalau di rapid kau positif pas. Jadi kasihan juga dan maksudnya anda yang di luar yang ada kemarin itu orang tidak usah bilang orangnya. Iya. Yang di mana? Wah, Pak, corona ini ada nanti kalau Idul Fitri. Iya. Baru kau sudah setia lagi. Gitu. Kau belum kena saja, baru kau rasa kalau kena gitu. Betul. Bukan didoakan dan. Ya sadar memang lah dulu. Sadar memang sebelum kena. Iya, jangan main-main. Jadi memang vaksin itu kan dia memperkenalkan virus itu kepada kita. Karena kan virus ini belum pernah masuk ke dalam tubuh. Berarti sempat dikritisi mahasiswa itu ya? Hanya sekarang apa dong? Kalau umpamanya dikritisi secara langsung, istilahnya lebih banyak menjadi bahan perdebatan. Tapi bahan perdebatan, informasi yang kamu gombol itu terlalu berita hoax. Iya sih. Akhirnya sekarang, jadi memang begini, polarisasi dari apa namanya itu pilpres. Iya. Masih jalan dah. Polarisasi dari pilpres itu sampai corona juga pun terpolarisasi loh. Iya. Jadi kan sekarang orangnya cuma ada 2. Pro Jokowi dan anti Jokowi. Iya. Betul. Tidak lagi pro Prabowo, pro Jokowi. Pro Jokowi atau anti Jokowi. Iya loh, sekarang begini ya. Gak usahlah kita bicara presiden. Bicara gubernur saja untuk mengatasi ini. Susahnya minta ampun. Hanya satu provinsi. Terus kayak gitu, RT saja. RT sekarang kan banyak tidak berfungsi. Iya. Rukun tidak berfungsi. Mestinya kalau mau aman, sebenarnya ini COVID ini menurut pemikiran saya. Kalau dia punya pemimpin sampai di tingkat RT saja bisa bisa mendeteksi dia punya warga ada yang kena atau tidak. Saya yakin itu tidak tersebar tersebar sampai kemana-mana dan. Selain dari hal yang kecil dulu ya. Iya, jadi misalnya begini, ada yang flu atau pilek atau memang ciri-ciri bergejala. Iya. Langsung nakes datang di situ kan, nakes langsung di rapid. Kalau di rapid positif, RT minta ke kelurahan, ini terkena. Jadi ini gimana? Menurut nakes, kalau nakes bilang isoman, tapi dipantau. Yang pantau itu RT-nya. RT-nya langsung. Iya, jadi tidak boleh ada orang sampai masuk ke rumah itu. Jadi rumah itu ini isolasi dan tidak boleh ada orang ke situ. Mana harus bertanggung jawab, jangan sampai tidak boleh ada orang ke situ, mati itu orang diisolasi. Betul. Karena tidak ada yang masak, kasihan. Iya. Betul kan? Betul. Tidak ada, kalau dia minta ini malam-malam mungkin. Jadi harus dijaga sama siapa? Sama itulah. Bukan jangan juga RT jaga, ada istrinya. Betul. Ada kayak satpol yang menjaga atau hansip kan, betul. Ada itu. Dan itu disinergikan semua. Iya. Ya. Kalau kita begitu, dia punya sistem penanganan. Saya yakin cepat selesai juga. Cepat selesai. Cuman susahnya adalah tipikal orang Indonesia ini, kita terutama. Iya. Orang yang bodoh. Tidak corona saya ini. Padahal saya hilang penciuman. Iya. Dia merasa dia begini tuh. Bisa saya kemana-mana, cuma hilang penciuman boleh. Hilang rasa boleh. Maksudnya dia masa bodoh kan? Iya. Mungkin kalau kau oke, tapi kalau orang lain ya sih. Orang tua, om, tante, karena kena orangnya tidak bagus imunnya babnya lagi. Itu hal yang dikritis. Jadi bagaimana tadi menurut pemimpin bagaimana? Sebenarnya bukan salah pemimpin. Bukan soal kalau umpamanya itu yang saya pelajari, saya tahu
pemimpin itu bisa buruk kita dapat kalau umpamanya masyarakat juga memang sudah buruk. Saya pikirkan Jadi kembali toh. masyarakat ini so buruk ini. Iya, saya pikirkan kembali Indonesia ini seperti apa sebelum dan sesudahnya toh. Sebelumnya Indonesia. Sempat kamu di ini kamu diskusikan di Belum. mahasiswa. Saya cuma istilahnya saya kan Masih biasa analisa ada orang sendiri. ya, biasa ada orang bilang, kok ini Aryan pemikir sekali ya. Biar yang begini-begini kau pikir. Itu Saya bikin matamu minus. Mungkin stres juga gara-gara itu ya. Oh, tidak lah. Tidak juga. Nah, saya pikirkan, oh iya, pas kita baru merdeka. Kita istilahnya kan kita baru merdeka toh. Tapi kenapa tiba-tiba sudah ada diskotik di daerah yang kita? Iya. Ya, saya bilang, kita ini kayak tidak bersyukur Gimana di Imperial sana ada diskotik? Bukan. Oh, saya saya lihat-lihat sejarah, saya bilang, kenapa film-film dulu begini? Kayak ada diskotik baru main-main perempuan dan sebagainya. Iya, tapi saya lihat juga sejarahnya begitu. Bilang, nggak bisa begini. Kita memang dijajah Belanda, tapi kita ikut. Beruntungnya kita dijajah Belanda. Iya. Kalau dijajah Amerika bukan cuma diskotik di film, di pasar Impres juga ada diskotik. Gitu. Jadi saya bilang, baru saya baca, kan saya jurusan tafsir juga toh. Jadi saya baca juga. Subhanallah. Insya Allah. Baca juga masalah itu, saya bilang, oh berarti kalau umpamanya memang negara yang kita dapat, saya istilahnya lihat, oh kalau kita dapat pemimpin begini berarti kita yang salah. Gitu. Berarti masyarakat yang salah, karena tidak mungkin kita istilahnya masyarakat baik-baik semua ya. Bukan hanya 1-2 orang atau beberapa kelompok saya yang baik, tapi semua rata-rata. Dan semua orang berpikir baik. Iya. Kalau semua orang berpikir kebaikan, tahulah kebaikan itu menular. Iya, menular ke yang lain begitu. Iya. Saya bilang, oh berarti kalau umpamanya kita sekarang salah, berarti masyarakatnya istilahnya bukan kita dulu yang perbaiki diri. Ya. Gitu. Kalau umpamanya kita sudah baik dan keluarga yang kita baik, insya Allah yang lain juga ikut Itu baik. sudah, Dari keluarga yang kita dulu. Sesungguhnya tidak rubah kau. Kalau umpamanya Suatu kaum. Iya. Kan kaum itu kan keluarga, lingkungan, RT, RW, insual kota, Iya. negara. Kalau Iya. Quran kan bilang atiullah wa ati Iya. minkum. Oh, ditaati Allah, Rasul dan pemimpin. Pemimpin. Kita tidak usah jauh-jauh belajar ya. Kita lihatlah Fir'aun. Iya. Mana Nabi Musa punya dengan sabar dia. Betul. Nabi Musa toh? Iya. Dengan Musa. sabar dia. Anggahannya Fir'aun itu uzubillah min syaitanir Iya, rajim. betul. Karena sekarang kita mendapatkan pemimpin bukan kayak Fir'aun. Iya. Memang mungkin ada segelintir orang, Kebijakan, ya. segelintir oknum-oknum di sekitar kepemimpinan mungkin itu di tingkat bawah, tingkat atas yang sifatnya kayak Firaun. Tapi kan pemimpinnya kita ini alhamdulillah banyak semua loh. Iya. Dari kita pertama, dia punya kelemahan masing-masing. Iya, semua. Dan ini yang paling, kalau saya bilang, dianya kita ini yang paling up, tapi paling punya mental sebenarnya. Kita lihat ya kayak itu kemarin Perdana Menterinya mundur. Malaysia. Iya, Malaysia. Negara sekecil itu, penduduk sesedikit itu, pusing dia. Ini Indonesia, sudah penduduknya banyak, pulaunya terpisah-pisah. Iya, terpisah-pisah. Coba bayangkan itu, bagaimana Pak atur itu? Beginilah, ente berbisnis. Iya, agen. Kalau lah kau punya satu produk online, dijual sama reseller. Resellernya itu kan berbeda-beda watak gitu. Betul. Kan tidak mungkin disamakan dia punya cara menangan. Betul toh? Betul. Nah, jadi batangannya, orang Sulawesi itu ditangani dengan cara ini, orang Kalimantan ditangani dengan cara, Jawa ditangani dengan cara, orang Papua ditangani dengan cara. Jadi memang penanganannya begitu. Ini kalau di Papua kita harus bangun infrastruktur, kalau di Jawa infrastruktur. Ini begitu. Jadi memang susah. Jadi pemimpin itu susah. Tapi satu hal yang saya optimis. Kenapa saya lihat presidennya kita itu saya jadi positif. Karena baru kali ini ada presiden yang orang biasa, bukan anaknya siapa-siapa, tapi bisa jadi presiden. Artinya
mimpinya tuh orang dulu waktu TK ditanya mau jadi presiden, itu kan tidak masuk akal. Iya betul. Kalau sekarang terbuka, kenapa? Karena sudah ada yang membuktikan. Berarti kan bisa. Ya. Toh? Cuman memang ya tantangan urus negara ini. Makanya mahasiswa itu luar biasa. Kenapa? Karena mahasiswa yang bisa membuat, gimana? Kamera aman? Buat orang negara ini berubah jadi reformasi dan. Betul. Cuman memang walaupun memang kalau menurut saya kebablasan. Saya ini lihat itu 98 kerusuhan itu. Iya. Ya saya betul-betul saksikan. Di Palu kan juga jadi ya kerusuhan. Bisa sampai betul-betul memperjuangkan itu dan. Jadi memang bukan salah aparat, memang ya sistem yang salah. Sistem pemerintahan yang. Memang wajar kalau mahasiswa itu luar biasa. Tapi kalau di zaman sekarang ini, saya rasa enggak perlu kita kayak. Kenapa? 98 itu memang mahasiswanya jago-jago. Iya. Oh, jago ngomong, pikir. Kalau sekarang ini kan jago berpikir. Sama sih sebenarnya. Cuma berpikirnya maksudnya kalau sekarang ini tidak semua pikir terlalu lebar kepada negara. Minimal ruang lingkup kecil. Tadi saya bilang penanganan COVID itu kan, kalau dari ruang lingkup kecil kita berpikir, bisa tangani. Otomatis negara bisa. Sama juga dengan begitu. Kalau di sekitarnya dia sudah dia bisa buat orang baik. Minimal begini, jangan buang sampah sembarangan. Iya betul. Pikir kamu bagaimana caranya menangani pembuangan sampah sembarangan dalam kampus. Betul. Itu saja kamu bikin dalam kampus. Betul Pak. Iya. Karena saya juga berpikir begini. Kita mahasiswa, tapi di kampus masih kotor. Plus kita mahasiswa, tapi sempat offline toh. Ini orang habis masuk dalam ruang itu. Yang hal kecil lah dipasangin dia kasih mati. Tidak menghebat toh. Aduh, sekalinya berpikir begini dan. Iya. Coba terbayang ya, semua mahasiswa pikir kayak begitu. Nanti apa gitu. Habis energi listrik. Oh berarti kampus UKT-nya kita habis gara-gara listrik. Iya. Aduh. Jadi memang kita itu harus berpikir detail dan kayak begitu. Karena orang-orang besar itu sudah bukan berpikir lagi urusannya orang. Jangan. Iya betul. Kayak air kita buka air, dibuka lebar-lebar, habis itu kita baca itu. Ini air ini kalau kita pikir-pikir kalau habis mau diambil dari mana air itu kan? Di situ juga tadi Pak. Di mana? Di Jalan Esparman atas. Di depan kantor. Kenapa ini kenapa tidak ditutup? Baru banyak orang ambil air. Tapi kenapa orang ambil air tidak mau tutup? Mudah-mudahan orang nonton dong. Tutup. Semoga jadi pemerintahan bukan lagi pemerintah ya, tapi orang-orang di situ lah. Iya. Masa kita mau salahkan lagi pemerintah? Tidak, orang-orang situ lah mesti ditutup. Betul. Kasihan, rusak jalan juga. Iya, baru di luaran sana yang kena kekeringan kalau lihat begitu sakit hati. Iya. Ada negara kayak Arab mungkin ya. Ini ada airnya udah ambil dari air laut. Iya, ambil disaring. Pakai filter. Baru ada air. Coba sekarang dipindah dulu itu tanah Arab. Pindah ke sini. Jauh 1 minggu saja. Iya. Siksa. Dorong tutup air itu. Betul. Betul toh? Ini kita harus, makanya itulah intinya. Ada pepatah Arab dulu bilang utlubul ilmi walau bisin. Iya. Maksudnya kau itu menuntut ilmu bukan cuma ke Cina dan ke negara mana-mana. Biar kau lihat. Biar orang balik dari negaranya orang kita bilang, di negaranya itu orang ini tak limpah-limpah apa. Maka hemat-hemat. Betul kan? Iya. Nah, begitu. Kata jangan belum apa-apa itu juga ya. Betul juga kalau kemarin kan saya nonton di Makarim. Iya, video. Betul. Indeks pendidikan Indonesia itu menurun. Kenapa? Karena budaya literasi, budaya membaca. Kadang-kadang kan orang ada info tidak dibaca di share. Iya. Padahal kan ceritanya itu saring, belum di sharing. Iya betul. Ya, kan? Disaring dulu, dibaca dulu, disaring dulu, baru di share. Karena dengan jarinya Tuhan ini bahaya sekarang. Kalau dulu orang dengan mulut, kalau sekarang ini bukan cuma lidah tidak bertulang, jari tidak bertulang. Pantas istilahnya kan sempat lain toh. Kenapa tangan bisa bicara kalau kita bawa ke agama? Ternyata kalau kita bawa ke sekarang, ternyata begini dan tangan yang mengetik. Tuh, jadi kan memang sudah dipredik. Iya.
Jadi beruntung lah dia. Sudah vaksin kah? Belum. Kemarin sempat tapi belum. Maksudnya bagaimana sempat? Mau tapi belum sempat. Bagaimana? Itu ada vaksin Merdeka itu. Kapan itu, Pak? Di kampus loh. Lah, gimana Anda ini? Tanyalah ke. Iya, sempat kemarin. Sebenarnya begini ya. Kamu suka kuliah offline atau online? Kalau saya yang istilahnya tidak mau ribet, online. Kalau iya, tapi saya pikirkan juga. Betul. Kami memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Iya. Semestinya sekolah itu offline. Iya, bagusnya. Oke. Kalau sekarang semua orang berpikir offline, gampang. Iya. Sesama teman bawa sadar vaksin. Coba itu yang dipikir. Iya. Komunikasi dengan kau punya teman-teman kampus itu apa tadi? BEM apa itu? Kau bilang bagaimana caranya kita ini biar bisa sekolah offline, kita orang bisa bersilaturahmi lagi, kita terkoneksi langsung. Itu luar biasa loh. Beda itu antara offline dengan online. Jadi aman. Iya, beda Pak. Beda. Dan tingkat stres mahasiswa sebelum corona ada, tapi karena ini juga tambah stres orang. Stres. Bikin stres, kamu bikin tambah stres orang tua. Kenapa? Orang tua harus belikan kamu HP bagus, pakai data. Dan dulunya kamu kalau kuliah biasa pakai data yang diberikan orang tua tidak banyak. Tidak. Sedikit kan? Sekarang ya. Zoom. Coba kamu bayangkan ya, orang tua susah. Iya. Tapi apa namanya itu? Uang yang dikeluarkan itu harus lebih banyak untuk pendidikannya anak. Iya, fasilitas. Betul. Fasilitas pendidikan. Kalau di kampus apa lagi mau diberikan orang tua soal papan tulis. Betul kan? Jadi sudah dibawa dengan UKT itu saja bayarannya. Kalau kamu semua berpikir dan sadaran akan vaksin. Kalau nggak sadar vaksin, saya gitu orang ini. Kalau sudah sadar vaksin, sudah bukan lagi pandemi jadinya endemik. Iya. Iya. Kalau di negara lain sudah sampai sekian persen vaksin. Di Indonesia kan 80-90% vaksin, kita bisa aman. Ya kan? Kita lihatlah contohnya Jakarta. Jakarta kan sekarang sudah zona apa? Hijau kan? 3 sekarang. Iya. Kan sudah mau offline mereka kan? Iya, sudah mulai. Kalau sudah offline, orang tuanya kamu juga sudah apa? Kamu tidak terlalu banyak diurus di rumah karena mereka juga punya pekerjaan. Kalau sudah offline, jangan banyak terbuka, ekonomi jalan. Betul kan? Betul. Kalau ekonomi jalan, siapa yang tolong? Orang tuanya kita orang tolong. Jadi itu segera vaksin. Siap. Tapi tidak anti vaksin kau tahu? Tidak lah. Karena saya sudah istilahnya. Tidak masalahnya vaksin satu itu sudah lama sekali ada. Sampai sekarang kau vaksin satu itu pun belum. Nah, segera vaksin. Kan sebenarnya istilahnya kan awal-awal toh dapat info begini. Tapi pas saya istilahnya ikut seminar, ada seminar yang diadakan kampus itu mengundang pihak dari Brunei Darussalam. Nah, itu baru saya terbuka pikiranku tentang istilahnya pandemi sekarang. Itulah mahasiswa itu butuh sebenarnya. Saya bukan mahasiswa saja Pak, tapi semua masyarakat. Berarti tipikal orang masyarakat Indonesia itu dia follower. Iya, mengikut. Pengikut itu dia membuktikan. Tapi kalau dia, pemimpin itu dia selalu membuktikan. Tapi kalau pengikut dia selalu butuh bukti. Iya. Artinya dia dengar dulu, harus dia cari, tidak usah. Kalau kita pemimpin, kalau kau merasa pemimpin bagi dirimu, kau yang lebih dulu maju. Apa vaksin atau apa? Iya. Kan? Jadi dari Brunei kau dengar dan alhamdulillah kau sekarang terubah mindset, betul? Iya, karena istilahnya kalau istilahnya kita masyarakat Indonesia memang beragama yang bagus. Tapi kalau di Brunei lebih-lebih lagi. Istilahnya ketat. Kan mereka mungkin pakai syariat Islam ya? Iya. Dan kalau misalnya dibilang vaksin, kayak dibeli halalnya dan sebagainya, berarti di sana duluan menentang, tapi orang sana menerima. Itu yang saya suka. Negara-negara Islam itu malah negara-negara yang terbuka untuk vaksin. Jadi ini bukan soal agama lagi. Soal kemanusiaan. Ya, soal kemanusiaan. Kita divaksin, ingat bukan untuk kita, tapi untuk yang lain tapi juga. Untuk orang lain, menjaga orang lain. Terutama orang tua. Terutama orang tua. Sip. Begitu saya dulu, tadi kita habis berbicara dengan orang anti vaksin. Tidak masih juga, Pak. si anti vaksin Jokowi. Tidak. Saya netral. Tidak, dia netral. Sebelum ngeri. Begitulah istilahnya. Semua orangnya sebenarnya harus butuh edukasi.
Makanya podcast ini siapa tahu menjadi media edukasi tak? Betul. Apalagi kita di Millennial Entrepreneur Community. Oke teman-teman sekalian, terima kasih buat Bro Aryan, mahasiswa dari UIN. Sekarangnya dulu Stein berubah jadi AIN, sekarang berubah jadi UIN. UIN Dato Karampalu. Semoga Aryan bisa tetap berpikir positif dan bisa mempositifkan orang lain dalam berpikir. Amin. Bukan positifkan orang dalam COVID. Terima kasih. Siap. Salam Millennial Entrepreneur Community. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.